Bab 242. Setelah tiba di gedung Asosiasi Puisi Naga, Harsa melihat adik iparnya itu duduk di kursi juri. Dia pun merasa sangat malu karena harus dinilai oleh Wira. Di sisi lain, Banyu langsung memucat. Dia menggumamkan puisi itu, lalu berkomentar. Meskipun puisi ini cukup bagus, isinya penuh dengan kekecewaan dan ketidakpuasan. Itu masih nggak sesuai dengan T. Rasa malu dari zaman dulu masih menghantuiku, kapan kebencian ini akan sirna? Aku ingin menunggangi kuda melintasi perbatasan musuh, memukul mundur musuh, dan mendapatkan kembali tanah yang hilang. Setelah meraih kemenangan, aku akan kembali untuk mengabdi kepada raja. Wira melafalkan lanjutan puisi itu dengan penuh semangat. Ini adalah puisi yang pernah Wira baca. Sebelumnya, dia hanya mengubah beberapa konteks sesuai dengan situasi saat ini, seluruh ruangan pun menjadi hening. Pada detik berikutnya, para sarjana provinsi menyerbu ke arah Wira. Mereka semua sudah tidak merasa malu untuk meminta bimbingan pada Wira meskipun dia masih belum lulus ujian kabupaten. Saat ini, sikap mereka sangat hormat dan penuh sanjungan. Tuan Wahyudi, apa wilayah hilang yang kamu maksud itu Provinsi Cindera dan Provinsi Gumarang? Apa masih perlu ditanya? Tentu saja benar. Saat mendengar Tuan Wahyudi mengatakan ingin memukul mundur musuh dan mendapatkan kembali tanah yang hilang, aku merasa sangat berapi-api dan ingin langsung terjun ke medan perang. Mengabdi kepada raja setelah meraih kemenangan. Siapa lagi yang berani bilang kalau puisi Tuan Wahyudi hanya berisi kekecewaan dan ketidakpuasan? Para sarjana provinsi mengelilingi Wira dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka bahkan sudah memanggilnya dengan sebutan Tuan. Dengan adanya 4 kalimat Wahyudi, pedoman filsafat, dan puisi ini. Lahirlah seorang tokoh terkemuka baru di dunia sastra, kedudukan Wira sudah semakin kokoh, Harsa juga merasa sangat kagum dan hendak mendekati Wira, tetapi dia menahan diri. Jika Wira bersedia memanggilnya kakak, dia pasti akan langsung mengakui Wira sebagai adik iparnya. Bahkan ayahnya juga pasti mengakui Wira sebagai menantu begitu menyaksikan kebijaksanaan Wira. Keluarga Linardi sangat beruntung bisa mendapatkan menantu sehebat ini. Sudah, jangan mengerumuni Tuan Wahyudi lagi, cepat kembali ke tempat masing-masing. Sinardi juga ikut berdesakan dengan kerumunan, seolah-olah lupa dirinya seharusnya membantu Banyu karena sudah menerima uang darinya. Putro, kamu benar-benar beruntung bisa mendapatkan teman yang luar biasa berbakat sepertinya. Gading, Iswanto, dan Kuswanto merasa sangat iri. Putro tersenyum bangga dan menjawab, temanku ini nggak pandai menciptakan puisi, jadi, dia nggak terlalu mendalaminya. Ketiga pria tua itu menjulingkan matanya pada Putro, lalu berpikir. Lihat tampang bangganya, kalau belum mendalami saja bisa begitu hebat. Bagaimana kalau Wira mendalaminya? Aku ingin menunggangi kuda melintasi perbatasan musuh, memukul mundur musuh, dan mendapatkan kembali tanah yang hilang, gumam Candika. Dia yang dari tadi menyimpan niat jahat terhadap Dian pun mengurungkan niatnya untuk sementara. Candika adalah seorang pejabat berprestasi dari keluarga kaya. Selama ini, dia memiliki impian untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang. Dan memulihkan kejayaan kerajaan. Di kompetisi kali ini, nggak akan ada lagi orang yang bisa menciptakan puisi yang mampu menandingi puisinya. Farel menepuk-nepuk kipasnya ke tangan, lalu berkata. Anak itu benar-benar mampu menyembunyikan kemampuannya dengan baik, kalau bukan karena terpaksa, dia nggak mungkin menunjukkan kemampuan sastranya. Entah kemampuan apa lagi yang disembunyikannya. Saat ini, Dian yang sudah sepenuhnya tercengang meredam suara bising di sekitar dan hanya memusatkan perhatiannya pada sosok Wira. Duh, Banyu jatuh terduduk di lantai. Puisi yang indah ini pasti akan tersebar sampai ke ibu kota kerajaan dan mencapai telinga para pejabat di istana. Isi pengumuman kemarin juga pasti akan menarik perhatian pejabat besar. Tindakannya ini sudah merugikan dirinya sendiri. Saat ini, keluarga Yumandi benar-benar berada dalam bahaya. Dari seluruh orang yang ada di lokasi, hanya Danu seorang yang paling tenang. Tidak peduli apapun yang dilakukan Wira, dia tidak akan merasa terkejut. Namun, dia memang kurang memahami makna yang tersembunyi dari puisi Wira. Semuanya, tenang dulu, seru Wira sambil menangkupkan tangannya. Begitu semua orang tenang, dia mengeluarkan sebilah pedang treksa dan berdesah. Aku berniat untuk membasmi bandit. Tapi, aku hanya seorang pelajar yang nggak paham tentang seni bela diri. Saat ini, aku punya sesuatu yang ingin kuserahkan pada orang yang tepat, selain itu, aku juga ingin kalian semua menjadi saksinya. Danu mengeluarkan baju zirah yang sudah dipersiapkannya, kemudian, dia meminjam sebilah golok dari prajurit yang berjaga di samping, semua orang menatap Wira dengan heran, tetapi tidak ada yang mencegahnya. Siapapun yang bisa menundukkan semua orang di kompetisi ini merupakan tokoh utamanya. Bab 243. Wira juga tidak membuang-buang waktu lagi. Dia menghunuskan pedang treksa, lalu memberikannya kepada Danu agar Danu bisa langsung menunjukkannya. Danu menebas 2 kali, lalu golok prajurit itu langsung terbelah 2 dan 60 lapis baju zirah beserta mejanya juga terbelah. Setelah menyaksikan adegan ini, semua orang langsung tercengang. Wira mengambil kembali pedang treksa itu, lalu menunjukkan bilah pedang yang masih mulus, kemudian, Danu memungut golok dan baju zirah yang terbelah untuk menunjukkan belahan yang rapi. Pedang itu mampu menembus 60 lapis baju zirah. Hebat sekali, pedang itu bahkan bisa dijuluki sebagai senjata ajaib. Sebagian besar orang yang hadir adalah sastrawan. Mereka pada dasarnya tidak tertarik pada pedang. Namun, saat ini mereka juga terpukau. Di sisi lain, gadis berpakaian ungu dan Candika tidak bisa memalingkan pandangan mereka dari pedang treksa, seolah-olah jiwa mereka sudah direbut pedang treksa tersebut. Harsa juga sangat tercengang karena tidak tahu dari mana adik iparnya mendapatkan pedang yang begitu tajam. Farel melirik ke arah pedang treksa, lalu mengalihkan pandangannya ke sosok Wira, ketertarikannya terhadap Wira sudah semakin besar. Tadi, puisi Wira sudah mengejutkannya, sekarang, Wira malah mengeluarkan senjata ajaib ini lagi. Wira benar-benar tidak berhenti mengejutkannya. Awalnya, dia bermaksud untuk merekrut Wira dengan uang. Namun, cara itu seharusnya tidak akan berhasil. Putro bertanya. Dik, pedang apa itu? Bagaimana pedang itu dibuat?
Kenapa bisa begitu tajam? Semua orang langsung memusatkan perhatian mereka pada Wira. Pedang ini namanya pedang Zabran dan ditempa oleh seorang tukang besi yang paling terkenal di seluruh dunia. Pedang ini dibuat dari campuran batu meteor dan 9 macam logam. Setelah menempa selama 3 tahun, pedang yang dihasilkan hanya 3 bilah. Pada hari pedang ini selesai ditempa, turun hujan besar dan petir juga tidak berhenti menyambar. Dengan memadukan darah para prajurit di medan perang dan karya besar para cendekiawan, pedang ini pun menjadi simbol ketajaman yang tak terkalahkan, jelas Wira. Pantas saja pedang ini begitu tajam. Para sarjana provinsi pun mengangguk. Mereka merasa proses senjata ajaib diciptakan memang seharusnya seperti itu, Danu berusaha menahan tawanya dan berpikir. Kak Wira benar-benar jago mengarang. Pedang Treksa jelas-jelas ditempa Paman Suryadi dan seharinya bisa menghasilkan 3 bilah, tapi, Kak Wira malah bilang 3 tahun hanya bisa mendapatkan 3 bilah. Nggak terkalahkan, aku mau mengujinya. Pedangku ini ditempa oleh pengrajin terbaik dari Kementerian Industri dan bisa menembus 36 lapis baju zirah. Ujar Candika sambil menghunuskan pedangnya, Farel pun menyunggingkan seulas senyum tipis, dia tahu Candika menginginkan pedang itu, tetapi takut tertipu. Jadi, dia hendak mengujinya sendiri. Boleh saja, tapi kalau pedangmu rusak, aku nggak tanggung jawab ya, jawab Wira. Candika menebaskan pedangnya sambil menjawab, tenang saja, aku nggak akan menyuruhmu ganti rugi. Wira pun menyerahkan pedang Treksa kepada Danu dan menyingkir ke samping. Perang, terdengar dentingan pedang yang saling beradu. Kemudian, pedang Candika pun terbelah dua, sedangkan pedang Treksa di tangan Danu masih utuh. Semua orang langsung terkesiap. Sementara itu, Farel terlihat sangat bersemangat. Pedang Zabran bahkan bisa mematahkan pedang seorang komandan yang mampu menembus 36 lapis baju zirah, tidak perlu diragukan lagi, pedang Zabran memang adalah senjata ajaib dan bisa dijadikan warisan keluarga. Hahaha, Candika membuang pedangnya yang sudah patah, lalu tertawa gembira dan berkata, Tuan Wahyudi, jual saja pedang itu kepadaku. Silakan buka harga. Sebelum Wira sempat bersuara, Farel langsung berdiri dan berkata, Tuan Wahyudi, aku juga sangat tertarik pada pedang itu. Ekspresi Candika langsung menjadi suram. Namun, begitu melirik ke arah Farel, dia hanya bisa menahan kekesalannya. Ismanto juga berdiri dan berkata, Wahyudi, aku juga menyukai pedangmu itu. Aku mau membelinya dan mewariskannya kepada keturunanku. Tuan Wahyudi, aku juga mau membeli pedang itu. Bab 244. Beberapa sarjana provinsi yang berasal dari keluarga besar juga menyatakan ketertarikan mereka. Baik dijadikan warisan keluarga ataupun hadiah, pedang setajam ini sangatlah bernilai, bahkan Banyu yang sangat membenci Wira juga memberi isyarat pada seorang sarjana provinsi untuk maju dan menunjukkan minatnya. Dalam sekejap, orang yang ingin membeli pedang Treksa sudah melebihi 10 orang. Terima kasih atas minatnya. Tapi, orang yang tertarik pada pedang ini sangat banyak, sedangkan jumlah pedang sangat terbatas. Aku hanya bisa menjualnya kepada penawar tertinggi. Wira sangat puas melihat reaksi orang-orang. Ternyata menjual pedang memang harus di tempat yang tepat, ada seorang sarjana provinsi yang terlebih dahulu bersuara. 100 juta gabak. Di pasaran, pedang biasa tidak bernilai. Namun, harga pedang yang istimewa bisa mencapai 1 juta dan bahkan 10 juta gabak. Senjata ajaib ini paling tidak bernilai 10 kali lipat lebih tinggi dari pedang-pedang itu. 150 juta, 200 juta, 250 juta. Harga yang ditawarkan terus meningkat. 500 juta. Begitu Iswanto menawarkan harga itu, semua orang pun terdiam. Ada banyak keluarga besar yang bisa mengeluarkan 500 juta, tetapi tidak banyak yang berani bersaing dengan Iswanto. Mereka mau tak mau harus mengalah untuk menghormatinya. Di luar gedung Asosiasi Puisi Naga, semua orang pun tercengang. Di sesi-sesi sebelumnya, bukankah selalu ada sarjana provinsi yang bergantian membaca puisi mereka? Benar, kenapa tahun ini nggak terdengar apa-apa? Mereka malah melelang sesuatu. Kenapa suasana kompetisi yang seharusnya sangat agung menjadi seperti pasar? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Sekelompok orang berusaha melirik ke dalam untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi. Candika menangkupkan tangannya dan berkata, Pak Iswanto, aku adalah seorang pejabat militer dan membutuhkan pedang ajaib ini untuk melindungi diri. Jadi, aku nggak bisa mengalah, aku akan menawar 800 juta. Ada banyak sarjana provinsi yang langsung terkesiap. Candika benar-benar berasal dari keluarga kaya. Dia bisa langsung menambah 300 juta tanpa ragu. Iswanto hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Farel pun bersuara. 1 miliar. Candika menoleh dengan marah. Kamu. Nggak usah panik. Senjata ajaibnya bukan hanya ada satu kok. Kalau kamu rebutan denganku sekarang, aku akan berebut denganmu juga nanti, ujar Farel sambil menunjuk ke punggung Danu. Candika melirik punggung Danu dan melihat masih ada 2 senjata ajaib yang tersisa. Setelah itu, dia baru duduk kembali, Farel menerima pedang Treksa itu dan langsung melemparkannya kepada gadis berpakaian ungu. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk kertas berwarna emas dan menyerahkan 10 lembar kepada Wira. Apa ini? Tanya Wira dengan bingung. Pemilik tubuh sebelumnya masih belum pernah melihat benda ini, Dian berbisik. Itu adalah uang kertas. Keluarga kaya raya yang berkecimpung di industri garam dan sutra dari Provinsi Seberang dan Provinsi Cika yang menciptakannya. Selembarnya setara dengan 100 juta gabak. Uang kertas ini bisa ditukarkan di seluruh toko uang di kota provinsi, uang kertas lebih nyaman digunakan untuk transaksi besar dan ada banyak keluarga bangsawan yang menginginkannya. Jadi, kamu juga bisa langsung menukarnya di kota pusat pemerintahan. Oh, setelah mendengar penjelasan Dian, Wira baru merasa lega. Begitu lelang pedang Treksa kedua dimulai, Candika langsung bersuara. 800 juta, seluruh ruangan pun menjadi hening. Farel juga hanya tersenyum, tetapi tidak bersaing dengan Candika lagi. Tepat pada saat Candika mengira dia akan memenangkan lelang ini, Putro yang terlihat sedikit mabuk tiba-tiba berteriak, 1 miliar. Wira menoleh ke arah Putro dengan terkejut. Tetapi Putro hanya mengedipkan matanya. Candika langsung berkata dengan marah, memangnya keluarga Gumilar punya uang sebanyak itu?
Keluarga Gumilar juga termasuk keluarga bangsawan, tetapi itu karena mengandalkan reputasi Putro. Keuangan mereka sudah merosot dari dulu. Putro menjawab dengan acuh tak acuh. Keuangan keluarga Gumilar memang nggak bisa dibandingkan dengan keluarga besar, tapi kami masih punya uang sebanyak itu, bagaimanapun juga, senjata ajaib ini sangat tajam, dibeli untuk dijadikan warisan keluarga nggak akan merugikanku, kamu mau apa enggak? Kalau enggak, pedang itu akan jadi milik keluarga Gumilar. Candika berkata dengan marah, aku menawar 1,2 miliar. Kalau komandan begitu menyukai pedang itu, keluarga Gumilar hanya bisa mengalah. Putro menggeleng dengan sedih, lalu memberi isyarat kepada Wira lagi.